Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya, Maya Wagi, seorang sahabat yang akan bercerita dan berbagi info tentang kesehatan berdasarkan pengalaman pribadi. Saya bukan dokter, bukan psikolog, psikiater, atau ahli terapis lainnya. Saya hanya seorang sahabat yang memberikan ruang bagi kita semua untuk saling bercerita dan berbagi pengalaman serta tips kesehatan. Nah, dalam video kali ini saya ingin bercerita tentang apa itu inner child dan kaitannya dengan kehidupan seorang manusia di usia dewasanya. Jadi, nonton videonya sampai selesai ya. Pernah lihat nggak sih? Atau mungkin diri kita sendiri, seseorang yang sudah dewasa tapi masih menyimpan luka masa lalu, luka yang dialami ketika kita masih kecil. Nah, dari luka masa lalu yang terjadi ketika masa kecil ini mempengaruhi kehidupan seseorang padahal dia sudah dewasa. Dan padahal permasalahannya tuh pastinya berbeda dong ya sama waktu masih dia kecil. Nah, inner child ini kayak seseorang terperangkap di dalam dirinya. Jadi anak kecil, jadi Maya versi kecil masih ada di dalam sini, dan itu mempengaruhi kayak belum selesai masalah-masalah dari anak kecil ini gitu. Dan biasanya kalau yang banyak saya temui dari cerita teman-teman, inner child ini akan sangat berpengaruh ketika seseorang itu punya anak. Jadi pola pengasuhan orang tuanya dulu, walaupun dia sadar itu kayak misal ada yang kurang tepat, dia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari orang tuanya, misalnya sering dipukul, sering dicubit, sering dimarahi, atau disalahkan walaupun nggak salah gitu. Dia tahu bahwa itu nggak baik. Ketika dewasa dia baru sadar bahwa oh, mamaku mungkin kan zaman dulu juga ilmu parentingnya belum gampang diakses gitu kan. Mungkin orang tua juga dapat dari orang tuanya lagi, dapat dari kakek neneknya lagi. Jadi itu tuh salah secara turun-temurun gitu. Misalnya sering marahin anak, atau mungkin ada KDRT gitu ya. Nah, kita tahu nih misalnya itu tuh nggak baik. Kita tuh harus sayang sama anak kita. Iya, pasti ya. Pasti sayang. Nah, tapi itu muncul secara di luar kendali, secara nggak sadar. Ya, bisa kita lihat banyak di berita misalnya anak belajar online susah, nggak bisa-bisa, akhirnya dimarahi, bahkan disiksa, dibentak sama orang tuanya. Nah, kalau misalnya ketika pas kondisi sadar, pasti kan kita juga harusnya aku nggak ngebentak anak-anakku gitu kan. Nah, ini salah satu masalah dari inner child yang belum selesai. Jadi di dalam hatinya ada masih anak kecil yang terluka, yang dulu ketika mungkin dia malas belajar, dia tuh dimarahin, bahkan dipukul atau dicubit sama orang tuanya. Dan itu mencuat ketika menghadapi anaknya sendiri melakukan seperti itu secara nggak sadar. Otomatis inner child ini mempengaruhi, jadi gampang marah, gampang tersinggung, gampang meledak, gampang tersulut sama sesuatu yang dia ingat ketika masih kecil itu pernah terjadi. Nah, jadi sebenarnya apa sih inner child itu? Inner child adalah sisi kepribadian dari seseorang yang timbul dari pengalaman masa lalunya yang kekanak-kanakan. Jadi itu memang seperti anak kecil kita, misalnya Maya yang masih kecil ada di dalam Maya yang sudah dewasa. Dan Maya kecil ini bisa mempengaruhi dari tindakan-tindakan Maya yang dewasa sekarang. Kenapa? Karena pada masa anak-anak itu kita tuh terbentuk dari perlakuan orang lain yang kita dapatkan. Dari yang kita lihat, biasanya itu orang tua, saudara-saudara yang tinggal serumah, atau bisa juga orang-orang dewasa di sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita ketika masih kecil sering mendapatkan perlakuan yang traumatis,
seperti sering dipukul, sering dicubit, sering dimarahi, dibentak-bentak, atau bahkan menerima pelecehan seksual seperti itu, ini akan terus membekas sampai dewasa dan bisa mempengaruhi ketika kita dewasa, dan kayak menganggap itu tuh memang benar gitu. Misalnya kalau anaknya malas belajar, orang tua kita dulu memarahi, mencubit, dan sebagainya. Nah, kita tuh kayak menganggap itu adalah hal yang wajar. Padahal misalnya ilmu parenting sekarang mudah diakses di mana-mana, kita tahu bahwa itu tidak baik. Tapi kalau pas anak malas belajar, kita ikut-ikut, kita juga memarahinya, memukulnya, membentaknya, seperti itu. Nah, ini harus di stop gitu, stop di kita aja. Oke, kita memang menerima perlakuan yang tidak baik ketika kecil, sehingga inner child kita masih terluka sampai sekarang. Jangan sampai inner child-nya anak itu juga nanti terbawa sampai dia dewasa dan dia terluka lagi. Jadi, stop sampai di kita aja. Untuk yang belum punya anak juga sangat penting untuk menyembuhkan luka dari inner child-nya itu dari sekarang. Karena inner child ini bukan hanya berpengaruh ketika perlakuan kita kepada anak-anak, tetapi perlakuan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kesenggol orang yang nggak kenal di tempat umum. Pernah lihat kan orang yang kita tahu itu tuh nggak sengaja gitu, tapi langsung dibentak-bentak kayak matamu di mana gitu, atau gimana. Itu sebenarnya kan nggak harus seperti itu gitu. Kalau orang dewasa secara sadar harusnya tidak terlalu reaktif terhadap persoalan. Jadi kita harus proaktif ya. Kalau misal contohnya seperti yang tadi, ada yang nggak sengaja nabrak, kita tahu kan dia nggak sengaja, ya nggak usah ngebentak, nggak usah marah. Jadi ada beberapa metode yang mungkin akan saya ceritakan dalam video selanjutnya, metode untuk menyembuhkan dan mengasuh inner child yang ada di dalam diri kita tersebut. Jadi stop di kita aja, kita nggak perlu menularkan luka-luka trauma masa lalu itu kepada orang lain, misalnya dengan jadi mudah marah, mudah tersinggung, seperti itu. Termasuk hubungan dengan pasangan. Kalau misalnya suami atau istri kita juga punya inner child tersendiri, kita juga punya inner child tersendiri, jangan sampai inner child ini bertabrakan dan menjadikan hubungan rumah tangga itu jadi nggak harmonis gitu. Jadinya ini penting untuk kita mengenali kembali, melihat ke dalam diri kita, sebenarnya apa sih inner child yang ada di diri kita ini, lukanya tuh karena apa gitu. Nah, nanti kita akan ulas lebih jauh dalam video-video selanjutnya. Dalam video ini kita membahas, kita kenalan dulu tentang inner child-nya, pengertian inner child. Lama-lama saya merasa nggak fokus deh kalau misal pas cerita, kayak ceritanya tuh sering kayak ngalor ngidul gitu, kayak muter-muter nggak jelas. Jadi saya mohon maaf kalau penjelasannya kurang atau gimana. Saya cuma mencoba untuk bercerita, semoga bisa bermanfaat ya. Demikian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa buat dukung Maya dengan cara klik like, share, dan tulis pengalamanmu tentang masa kecil di kolom komentar. Dukung Maya dengan cara klik subscribe channel Maya Wagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.